Nah, ini bikin lap-lap sudah di bawah. Itu rumputnya. Kayak gitu. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini puasa yang tanggal 8 Ramadan 1446 Hijriah, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat, terutama nikmat umur yang panjang, nikmat iman, nikmat kesehatan, sehingga alhamdulillah kita masih diberikan waktu untuk melakukan aktivitas ibadah kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Baik menjalankan ibadah puasa, melaksanakan bacaan Al-Qur'an kita, melaksanakan sholat malam kita, dan juga infak dan sedekah kita jika kita memiliki kemampuan. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema yang saya bawakan pada hari ini terutama yaitu masih bersifat terkait dengan asyam, puasa Ramadan. Mungkin selama ini kita sudah mengetahui, mendengar dan merasakan dan menjalankannya tentang masalah puasa itu sendiri. Di sini saya mendefinisikan bahwa diambil dari salah satu kitab yang ditulis oleh seorang ulama yang bernama Asy-Syaikh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullahu taala. Beliau menuliskan kitab ini dan merincikan tentang masalah puasa. Pelajaran pertama yaitu jamaah sekalian, yaitu adalah definisi tentang puasa dan juga sejarah tentang keutamaan itu puasa sendiri. Mungkin sebelum saya lanjut pembahasan ini, kira-kira saya mau tanya untuk bapak dan ibu-ibu, puasa yang pertama kali itu dilakukan kira-kira dalam sejarah itu bulan apa? Ada yang bisa, kita sambil diskusi sedikit supaya kita bisa sambil, saya juga belajar, para jamaah juga mungkin bisa memasukkan ilmu pengetahuan kepada orang yang ada di sini. Ada yang bisa tahu kapan puasa pertama kali dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW? Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum saya menjelaskan itu tentang keutamaan tentang sejarah puasa sendiri. Puasa itu secara bahasa adalah imsak. Imsak itu, imsak artinya menahan atau mencegah. Kemudian secara syariat adalah para ulama mendefinisikan al-imsaku binniyati ta'abbudi 'anil akli wasyurbi wa ghasyani an-nisa, yaitu mencegah dengan perbuatan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dari makan dan minum dan mendatangi wanita. Mendatangi wanita di sini adalah istri, ya, bukan sesuatu yang orang yang berpacaran, bukan. Mendatangi di sini adalah istri, yang dimana ketika istri orang sudah menikah itu dihalalkan untuk untuk melakukan jima, tapi diharamkan, dilarang pada melakukan ibadah puasa.
Sehingga kita disebut, para ulama menyebutkan bahwa puasa itu adalah imsak, mencegah dengan niat ibadah dari makan dan minum dan juga mendatangi wanita. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sejarah puasa bahwasanya Allah menjelaskan itu bahwa faradallahu azza wa jalla ala ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam asyam kama faradallahu ala ummami allati sabaqatha. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa puasa itu Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada umat nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita ini, ya. Itu Allah mewajibkan melaksanakan puasa itu yang pertama kali adalah sebelum kita adalah orang-orang terdahulu. Di antaranya adalah para nabi-nabi terdahulu dan juga para umatnya. Tergantung bagaimana syariat itu diturunkan dan mereka melakukan proses ibadah itu menurut syariat yang tertentu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, telah diwajibkan atas kalian itu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian la'allakum tattaqun. Kalimat la'alla di sini Allah mengharapkan agar mudah-mudahan orang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa menjalankan perintah Allah dan meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa larang. Kemudian Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, secara sejarah puasa itu sebelum diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya yaitu melaksanakan puasa pada bulan Sya'ban, yaitu di hari Senin tahun kedua hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ingat-ingat Bapak dan Ibu, puasa itu pertama kali diperintahkan oleh Allah yaitu bulan Sya'ban. Hijrah pada tahun kedua ketika hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajaran ketiga itu adalah keutamaan puasa dan faedah-faedah puasa itu sendiri. Keutamaan puasa ini sangat banyak yang mesti sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu harus mengetahuinya. Jangan sampai orang itu hanya ikut berpuasa tapi tidak tahu apa dari manfaat itu puasa dan juga faedah-faedahnya. Di antara keutamaan puasa, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, asyamu junnatun minan nar kajunnati ahadikum minal qital. Sebagaimana diketahui bahwa puasa itu merupakan sebuah pelindung dari api neraka sebagaimana pelindung salah seorang di antara kalian ketika berperang. Jadi kalau misalkan terus ketemu berperang, tapi kalau kamu mau berangkat naik motor aja kamu harus pakai pelindung. Ada helm, ada juga pengalas lutut dan sebagainya agar katoran juga selamat. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh itu, puasa itu juga seperti itu, pelindung. Pelindung dari apa? Pelindung dari api neraka. Jangan sampai suatu ketika kita meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, orang itu dapat sengatan panasnya api neraka. Oleh karena itu, puasa itu disebut dengan junnatu minanar kajunnati ahadukum minal qital. Perisai di antara kalian, pelindung sebagaimana pelindung ketika kalian itu berperang. Yang kedua, faedah-faedah yang kedua itu ketika seseorang menjalankan puasa, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan begini, man shama yauman fis sabilillah azza wa jalla zahzahallahu wajhahu 'anil nar bidzalika al-yaum 70 kharifan. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan begini, barang siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah Subhanahu wa taala, satu hari saja, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan wajahnya dari api neraka selama 70 tahun perjalanan. Kira-kira senang kata ada ini? Senang, Masya Allah.
Satu hari aja, satu hari saja, itu Allah menjauhkan kau punya wajah dari api neraka selama 70 tahun perjalanan. Saya tidak tahu 70 tahun perjalanan itu definisi perjalanan seperti apa, tapi yang jelas andaikan itu 70 tahun kau hidup dijauhkan dari panas seperti itu, kau sudah alhamdulillah bergembira. Yang berikutnya, keutamaan yang berikutnya puasa adalah inna lis-shaimi 'indal fitrihi da'watan la turad. Bahwasanya ketika seorang mukmin baik laki dan perempuan itu dia berpuasa, jamaah sekalian, itu ketika dia berpuasa lalu dia berhajat minta kepada Allah dengan permintaannya, insyaallah dikabulkan. Karena di sini dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena orang yang berpuasa itu memiliki fitrah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, la turaddu da'watan la turaddu. Doanya tidak pernah tertolak. Jadi tinggal nanti ibu berpikir, saya ini sudah berdoa berkali-kali Allah belum kabulkan. Ada pernah sering tanya-nanya dalam diri begitu kata ada? Sering berdoa, selama ini tuh sembahyang, tuh hidup cuma hanya begini-begini saja. Tak ada oto misalkan, tak ada kapal, tak ada helikopter. Kan begitu ya. Tapi insya Allah Allah punya niat baik. Kadang-kadang Allah tuh Subhanahu wa taala menguji seorang hamba. Terkadang seorang hamba tuh aktivitas, rajin sholat, rajin puasa, baca Quran. Ketika dia meminta rezeki kepada Allah kasih. Allah kasih 2 hari, 3 hari, 4 hari dia sudah dapat harta begitu banyak, pasti dia sudah lupa. Dia sudah tidak sholat, sudah tidak baca Quran. Maka ini juga ujian dari Allah kepada seorang hamba yang akan dipertanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, faedah puasa yang berikutnya itu adalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Inna fil jannati baban yuqalahu ar-rayyan. Bahwasanya itu di surga itu ada sebuah pintu namanya ar-rayyan. Yang pintu itu Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan hanya untuk orang yang berpuasa. Orang yang tidak berpuasa tidak bisa masuk pintu itu. Mungkin dia akan masuk pintu yang tidak berpuasa mungkin minggir dulu. Yang berpuasa insya Allah bisa masuk dalam pintu ar-rayyan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yadkhuluhu minhu as-shaimun yaumal qiyamah. Jadi orang yang berpuasa pada hari kiamat nanti akan masuk melalui pintu ar-rayyan. Kapan itu? Ya nanti pada hari kiamat. Kalau sekarang belum. Ya, belum. Akan masuk pada pintu ar-rayyan di hari kiamat. Lalu Nabi mengatakan, la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Orang yang tidak berpuasa tidak boleh masuk ke pintu itu. Ya. Lalu pintu itu mengatakan, aina shaimun? Di manakah orang-orang yang berpuasa? Lalu ketika itu orang-orang berpuasa mendengarkan ketika panggilan dari pintu ar-rayyan, berdiri segera lalu masuk ke pintu itu. Ketika orang tidak berpuasa mau masuk langsung tertutup. Mudah-mudahan tuan di sini bisa masuk di pintu ar-rayyan. Alhamdulillah. Mau kata ada ini? Mau. Ya, mudah-mudahan untuk masuk di pintu ar-rayyan. Oleh karena itu, untuk menjalankan ibadah puasa dengan semaksimal, sebaik-baik mungkin. Jangan di bulan puasa ini, mohon maaf, jangan sampai orang itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita hanya menahan lapar dan dahaga saja. Sebelum kisah ini saya lanjutkan, saya pernah ada beberapa tahun yang lalu ada satu orang saya kenal. Itu di bulan puasa, mohon maaf, dia melakukan pacaran dan dia berzina. Lalu saya sampaikan, kalau boleh bertobat sudah. Jangan sampai itu orang bulan puasa ini tak akan dapat lagi tahun depan. Dia mengatakan begini, gampang Ustaz. Bagi dulu. Nanti insya Allah, dibilang insya Allah lagi, nanti tahun depan kata masih bisa dapat. Jadi dia berzina di terang-terang gitu, dia lewat, dia tak akan rasa malu. Menjelang 1 minggu saya berpisah dengan orang ini, saya ditelepon, Ustaz, si fulan sudah meninggal dunia. Bagaimana meninggal dunia? Dia ditabrak, otaknya telemburan, otaknya berceceran. Saya mengingat, meninggal dalam, mohon maaf, saya belum tahu bertobat atau tidak, wallahu alam, tapi jelas bulan puasa dia terantang lebih bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dia mau mendapatkan tiket masuk surga Allah Subhanahu wa taala sementara bulan puasa dia tidak menjalani? Mudah-mudahan
orang dijauhkan dari hal-hal yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian puasa itu bukan saja orang itu menahan lapar dan dahaga saja, tapi ada manfaat-manfaat yang ada di situ. Ada manfaat tentang rohani, kemudian secara sosial dan juga secara kesehatan. Tapi saya sini jelaskan sesuai dengan perkataan para ulama, di antara faedah-faedah ruhiyah bagi orang berpuasa, bahwasanya puasa itu melatih seseorang itu agar mendapatkan nilai kesabaran dan menjadi orang itu menjadi kuat, ya, menjadi kuat. Apa kekuatannya? Kesabaran pasti kuat mental, ya. Ada orang yang misalkan mau dalam kehidupannya tadinya dia bermaksiat, dia dapat hidayah setelah beberapa hari, lalu orang-orang tahu kemaksiatnya, sering mungkin mengejek, sering merendahkan, ya. Maka orang berpuasa tadi, insya Allah dia kalau dia sabar, dia berpuasa, dia akan mendapatkan kesabaran dengan ejekan-ejekan dari orang tertentu tadi. Kemudian puasa juga ini mengajarkan itu agar mengendalikan jiwa, dan juga puasa dapat menolong seseorang hamba, dan didapatkan terhadap seorang berpuasa itu adalah memiliki rasa takwa, dan juga puasa itu dapat mendidik orang tersebut menjadi yang lebih baik. Di antara adalah ketakwaan yang merupakan sebuah nyata dari orientasi pelajaran yang dia dapat dari nilai puasa tadi. Sebagaimana dalam Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Telah diwajibkan atas kalian itu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Insyaallah kalau kita puasa seberapa hari kira-kira ibu-ibu nih? 8 hari. 8 hari. Nanti ibu menjalani ke sana itu nanti akan merasakan sendiri. Ada sendiri nilai rasa takwa dalam hati. Orang lain tidak merasakan, tapi orang itu merasakan sendiri. Lalu ibu-ibu kira-kira nih puasa cuma puasa atau baca Quran juga nih? Ibu kamu sudah berapa juz? Oh iya, insya Allah. Kalau ibu nu sudah berapa juz? Alhamdulillah, saya kalah. Kalau Ustaz Janun berapa juz? 7 tong kalah. Masya Allah. Kalau Mbak Ella sudah berapa juz? Alhamdulillah hatam. Bella? Oke. Masya Allah. Mudah-mudahan orang terus meningkatkan kualitas baca Quran di bulan Ramadan. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian itu dari segi manfaat puasa dari segi sosial itu, bahwasanya puasa itu melatih umat, ya, melatih umat itu untuk senantiasa menjalankan kedisiplinan dan juga persatuan, dan juga mencintai keadilan, kemudian mencintai kebersamaan. Ini buktinya nih, ya. Ketika kita berpuasa, jarang kita kumpul seperti ini kan. Dengan ada puasa baru kita adanya persamaan seperti ini. Ada kue, ada nanti dipersiapkan oleh Bukapus dan timnya untuk kita makan bareng, ada sholat berjamaah. Inilah manfaat berpuasa dari segi sosial. Kemudian puasa itu akan membentuk seseorang beriman, baik laki dan perempuan itu ada kecenderungan mencintai namanya kasih sayang. Kasih sayang kemudian nanti lama-kelamaan terbentuk akhlak yang baik, ya. Sebagaimana para masyarakat itu juga itu memelihara tentang memelihara sosial dari segala bentuk kejahatan dan kerusakan. Kalau kita lihat ini bulan puasa ini jadi berita, tingkat kriminalitas ini sedikit, ya, berbeda dengan di luar daripada bulan-bulan selain bulan puasa. Karena preman juga pasti dia bertobat di situ, dia puasa juga, ya. Kalau di luar daripada itu pasti juga mereka melakukan kejahatan. Karena kenapa? Karena orang melakukan amal ibadah puasa ini, mohon maaf, terkadang itu belum mendapatkan hidayah secara sempurna, tetapi dia hanya puasa karena dalam konteks mungkin dia rasa malu hati, ya. Ada tetangga mungkin
puasa, sholat, sementara dia, saya kalau terpuasa ini juga tidak boleh kita lakukan dengan cara-cara seperti ini. Karena puasa kita itu bukan mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi karena kita merasa malu kepada makhluk. Ini terboleh ya, mudah-mudahan kita tidak ada seperti itu. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara faedah-faedah kesehatan bagi puasa itu adalah bahwasanya puasa itu dapat membersihkan tentang usus dan juga memperbaiki kantong-kantong makanan. Betul enggak? Betul ya? Ibu Kapus, betul ya? Kalau saya kesehatan itu. Kalau di luar daripada orang itu mungkin di bulan Ramadan kita di luar itu, mungkin kita makan satu hari mungkin ada 5 kali. Betul? Popeda masuk, kuah kuning masuk, kelapa muda masuk. Kemudian itu segala macam bentuk makanan masuk, dengan kabar 2-3 hari stroke. Nah, jadi puasa ini itu adalah dapat itu mengatur, memperbaiki kantong-kantong makanan dan dapat juga membersihkan badan dari segala bentuk-bentuk penyakit dan kotoran. Kemudian puasa dari segi kesehatan juga dapat itu menurunkan berat badan dan juga mengecilkan perut. Nah, sampai sini perut yang besar laki-laki. Ya, saya juga mungkin besar ini. Kalau kita puasa insya Allah, kemudian itu perut kita juga akan mengecil. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sumu tasifu, berpuasalah kalian agar kalian itu menjadi kuat. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tadi sementara buka-buka di TikTok, mungkin ini ibu-ibu sudah pernah atau bapak-bapak sudah pernah baca. Ada satu penemuan tentang salah satu dokter di Jepang, itu dia meneliti tentang masalah puasa. Mohon maaf kalau ini ibu dokter, mohon maaf ya. Kalau saya menjelaskan kesehatan di sini saya bukan ahlinya, tapi saya mengkaitkan saya dengan puasa. Tapi ibu dokter, saya tadi ada baca di TikTok, saya ada tulis ini, nanti kalau saya baca nanti mohon dikoreksi. Tentang masalah seorang dokter Jepang, itu dia meneliti tentang masalah puasa. Coba saya baca, saya kaitkan dengan pelajaran ini. Fungsi puasa secara medis, saat tubuh tidak mendapatkan makanan dalam jangka waktu tertentu, ia memasuki fase pembersihan alami yang disebut dengan autophagia. Betul? Autophagia itu apa Ibu Dokter? Autophagia. Pembersihan tubuh, jadi sistem pertahanan itu dia memakan organ-organ yang jelek, jadi sisa yang bagus. Nah, betul. Ini saya bukan sama dengan tulisan Ibu Dokter ini. Tapi saya baca lagi, mohon maaf izin ya. Kemudian dalam proses ini, kata beliau, proses ini tubuh menghancurkan dan mendaur ulang sel-sel yang rusak atau bahaya, termasuk yang berpotensi menyebabkan penyakit seperti kanker. Betul ya? Masya Allah. Jadi itu salah seorang dokter, dia meneliti tentang puasa, manfaat puasa dengan ayat Al-Quran, rupanya ada manfaat yang luar biasa. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan puasa dan Nabi mengatakan sumu tasihu. Puasalah kalian agar kalian itu menjadi sehat. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saya cukupkan di sini, kita ada sesi diskusi tanya jawab Bapak Ibu Kapus ya. Iya, supaya tidak terlalu capek. Kebetulan kalau saya tak bisa jawab, ada ustaz-ustaz sini bisa menjawab nanti. Ya. Saya akhiri materi ini, kita diskusi, siapa tahu ada yang keterkaitan juga dengan masalah-masalah puasa, karena masalah puasa ini berkaitan juga dengan masalah problem bagi wanita, bagi juga anak kecil maupun juga orang dewasa, baik musafir atau orang sakit. Saya cukupkan, kita diskusi. Saya kembalikan mic kepada siapa? Ada yang mau bertanya? Silakan, ada yang mau bertanya? Ya. Ada yang mau bertanya? Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap. Sebenarnya kita yang saya mau tanyakan ini, hukum berpuasa bagi orang yang masih seperti sebelumnya, bukan bulan puasa, bulan Ramadan. Jadi dia masih gibah, dia gitu. masih, meskipun dalam hatinya mereka bercanda, tapi pada hakikatnya itu sudah masuk kategori gibah. Terus ada yang mungkin bersinggungan masalah hal-hal yang
lawan jenis baik dari laki-laki ke perempuan ataupun perempuan ke laki-laki itu bagaimana? Apa? Pertanyaan yang sangat berat. Coba Ustaz Sandi jawab. Coba jawab. Tapi jawab. Ya. Yang kita lihat yang masalah gibah, ada gibah yang dilarang, ada gibah yang dibolehkan. Gibah yang di gibah yang dibolehkan itu ketika gibah yang dibolehkan itu ketika seorang itu melakukan perbuatan yang jahat lalu kita menceritakan agar orang lain tidak terjatuh mengikuti kejahatannya, itu boleh. Tetapi dalam perjalanan itu kita juga harus mendoakan dia agar dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ghibah yang dilarang itu adalah ketika kita menjelaskan orang itu baik lalu menjelaskan ketidaksukaan kita ke dia karena sifat ego atau sikap dengki dan dendam. Itu yang dilarang. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan itu dalam sebuah riwayatnya itu bahwa orang yang menggibah itu adalah sama dengan memakan bangkai. Makan bangkai. Bangkai itu kan kalau jelas ya kalau sudah belalat itu kan orang jijik kan? Seperti itulah. Apalagi sama dengan kita membangkan bangkai saudara kita sendiri itu dilarang. Seperti itu juga. Yang kedua tadi yang berkaitan dengan sering bertukar pikiran atau dengan lawan jenis dan sebagainya. Kalau cuman secara kita kondisinya mungkin di lapangan dalam hal untuk bernegosiasi tentang masalah pekerjaan atau dalam hal mungkin tentang masalah hal-hal yang berkaitan dengan masalah tentang administrasi dan sebagainya itu mungkin dibolehkan, tapi kalau dalam konteks berpacaran dan sebagainya belum menikah kemudian dalam bulan puasa lalu menelpon-nelpon kasih sayang kapan kita jumpa dan sebagainya yang menjurus kepada kemaksiatan, maka ini adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita misalkan masih menjalankan puasa, mungkin puasa kita masih sah tapi kita menurun, kita punya nilai-nilai ibadah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau sampai kita terjerumus kepada hal-hal yang tadi membawa kita kepada zina dan sebagainya karena lawan jenis, maka kita melakukan dosa besar. Dosa besar di Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau misalkan mohon maaf berkaitan dengan masalah ini, tetapi kalau dia berpuasa tetapi lawan jenis yang bisa berhubungan suami istri misalkan, maka itu harus dia membayar kafarah. Puasanya batal tapi harus membayar kafarah. Atau kafarah? Kalau mohon maaf, kalau misalkan dalam bulan puasa kemudian itu ada suami istri melakukan hubungan badan di siang hari, maka hukumnya dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau dia tidak mampu membebaskan budak, kalau kita sini kan tidak ada pembebasan budak. Kemudian kalau dia tidak mampu membebaskan budak, kemudian apalagi tidak mampu puasa berturut-turut, maka dia wajib memberi makan 60 orang miskin. Satu hari itu 60, satu orang selama 2 bulan berarti 60 kali makan. Kalau satu hari 60 orang kasih makan sudah. Tapi jangan kasih makan suka kata orang, oh ini kasih bagi sepemi lolo terpisah. Orang. Jadi lihat makanan orang ini, misalnya orang satu hari makan ada nasi, ada sayur, ada lauk yang lengkap, kasih makan sampai katong makan. Jangan katong makan enak hamburger, katong kasih dulu cuma hanya sagu dengan apa dengan mentega lolo, wah itu bahaya itu. Tidak seimbang. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, silakan. Saya langsung saja karena tadi Mas terkait dengan hibah, tapi hibah yang berkualitas. Oke. Oke. Misalnya di kemudian desa nih, ada desa kan banyak desa. Dia tahu bahwa ada orang yang hamil dan belum menikah. Dan dia punya tanggung jawab bagaimana caranya untuk pendataannya. Itu wajib untuk surat bidan untuk mendata ibu hamil dari desa. Namun kan kendalanya dia belum hamil, belum menikah, berarti jadinya turunnya di fitnah. Nah dia harus melaporkan ke pimpinan. Kira ini dia berubah fitnah atau apa? Kan biasanya orang kampung kan bahaya kan? Tapi kalau tahu orang bidan itu sudah punya kewajiban untuk kasih tahu bahwa memang ada ibu hamil di sini dan memang harus didata. Tapi jatuhnya ke fitnah. Kira-kira tanggapan dari Islam seperti apa?
Luar biasa, ini pertanyaan yang membuat harus banyak berpikir juga ya. Terima kasih Bu Kapus. Memang tentang keterkaitan dengan hamil luar nikah ini suatu problem sosial di masyarakat. Tetapi saya tidak mau menjelaskan itu lebih jauh, cuma sesuai dengan pertanyaan saja. Kalau menurut saya pribadi itu bukanlah ghibah, karena itu adalah hak daripada kesehatan sendiri untuk mendata. Bagaimana seorang medis, orang kesehatan dia mau mau mencatat tanpa ada informasi seperti itu. Itu saya mungkin jawabannya, saya tidak bisa melebar lagi. Tapi jelas itu mudah-mudahan jangan penyakit-penyakit itu akan timbul, itu berbahaya. Karena ketika hamil di luar nikah, maka nanti ketika anak itu dia besar, dia tidak mendapatkan warisan dan tidak boleh hak diberikan wali dalam pernikahan. Ustaz, maaf, saya pernah ikut pernikahan dari Dayan, itu dari KUA, KUA, teman KUA yang baru nih. Saya dengar sendiri bahwa dia ada arahan kalau wanita yang hamil terus sudah 6 bulan, jangan sebelum 6 bulan tuh harus nikah. Itu kita sampaikan waktu itu dia membandingkan seperti itu, Pak Ustaz. Memang saya tidak salah, tapi katanya seperti itu. Jadi maksudnya kalau hamil luar nikah minimal jangan sampai 6 bulan ke atas harus menikah. Jadi 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 8 bulan itu nikah. Kalau 6 bulan ke atas maksudnya tidak bisa. Tapi 6 bulan itu bisa. Di 6 bulan. Enggak. Kalau dia misalkan ini kita bahas semua julur sini ya, enggak apa-apa ya. Tapi kita tidak ya, dia kan larinya ke situ juga, masalah puasa dan masalah jima itu kan dibahas juga sama. Cuman kalau ada beberapa pendapat para ulama, iya, dia boleh menikah, tetapi kalau secara hukum dia tidak boleh satu ranjang dulu. Tunggu dia melahirkan, juga ada pendapat ulama baru nikah ulang lagi. Itu yang berat di situ. Tapi wallahu alam secara aturan dari Kalau ini sebenarnya maaf Bismillah, berhubungan ini agak menyinggung. Saya dapat penjelasan yang saya mengaji dari dulu bahwasannya orang yang sudah hamil, diketahui hamil, itu tidak boleh dinikahi. Tidak boleh. Karena kenapa? Khawatir dia pasti menjimat. Karena dia pasti menjimat setelah dia nikahi. Karena ketika dia udah hamil, itu harus netralisir dulu siapa bapaknya, ini bapaknya, maka tidak boleh dinikahi dulu sampai dia benar sudah keluar, baru bisa setelah nifas baru bisa hamil. Dan itu pun pendapat yang bisa untuk ini sedikit sekali, dan itu rata-rata jarang diungkapkan di muka umum yang bisa bahwasanya ini boleh dinikahi karena hamil muda. Tidak, karena dia udah putus sama orang yang menzinai tadi. Apanya tadi tidak bisa dapat waris, begitu. Kayaknya udah nggak boleh. Lebih baik dia tunggu lahir, ataupun kalau memang dia mau menikah, memang dia yang menzina, benar-benar yang dia zina, ya tadi konsep salah satunya ulama yang ini yang sedikitnya dipakai karena untuk menutup aib bisa. Itu yang dipakai untuk menutup aibnya saja. Tapi tidak boleh satu rumah. Dikhawatirkan harus pisah rumah dulu, karena nanti dikhawatirkan karena udah halal nih. Oh ya, nanti orang harus iya. Konsep yang aib kayak gitu. Iya. Ya, kalau menutup aib, itu bisa. Tapi dia tadi dalam syarat tidak boleh, kata Ustaz tadi, tidak boleh dalam satu ranjang atau. Ini udah azan, Ustaz. kita sudah masuk ya. Iya. Saya tutup dulu ya. Demikian ya, ini saya yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada bisa bermanfaat pada diri saya pribadi. Mohon maaf jika saya ada khilaf, ada kesalahan.
Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendapat ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.